Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Putri Prameswari. Nah, pada materi metode numerik, kita akan membahas mengenai kuis pertama kita. Nah, kuis di sini ada 3 buah soal. Soal pertama, jelaskanlah perbedaan antara metode analisis dengan metode numerik beserta contoh pada persamaan numeriknya. Oke, langsung aja ke perbedaan metode analisis dan metode numeriknya. Pertama, solusi metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik, yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan metode analitik berupa solusi sejati. Kondisi ini berakibat pada nilai error metode analitik yaitu 0, sedangkan metode numerik tidak sama dengan 0. Metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Oke, nomor 1 kita udah selesai, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dikatakan pada soalnya, analisislah nilai hampiran dan galat atau residu bagi sin X hingga orde ke-6 pada X0-nya 1 dan X0-nya itu 0. Nah, di sini kita akan membahasnya dalam dua bentuk. Pertama bentuk manual, lalu bentuk di Excel-nya. Oke, lanjut kita untuk ke manualnya. Cus. Oke, di sini kita udah ke yang manualnya nih. Nah, di sini dikatakan analisa nilai hampiran dan nilai galat atau residu bagi sin X hingga orde ke-6 pada X0-nya 1 dan X0-nya adalah 0. Oke, seperti rumus yang video sebelumnya, kita akan masukin dulu. Kita anggap aja A ini X0 sama dengan 1, lalu yang B-nya itu X0 sama dengan 0 ya teman-teman ya. Nih, kelihatan? Nah, kita masukin saja A, F ini F ya. F, X sama dengan, nah teman-teman perlu tahu, untuk di sini kita kan ada mencari sin ya. Di sini ada rumusnya nih, atau ada apa ya, kayak kata kunci deh. Gitu lah pokoknya. Di sini kalau misalnya dia sin, ya, misalnya turunannya tuh dia dari sin. Nih, lalu turunan selanjutnya itu dia adalah cos. Nah, lalu turunan selanjutnya itu adalah min sin. Turunan selanjutnya itu adalah min cos. Nah, nanti dia balik lagi tuh ke sin. Nah, seperti itu terus. Nanti dia balik lagi ke sini. Oke? Tap. Oke, ini udah terpakai pula tempatnya ya kan? Nggak apa-apa. Ya. Oke, di sini kita masukin aja sesuai soal sin. Kita masukin ya sin dalam kurung 1, masukin angka satunya. Lalu ditambah dengan X kurang 1 pangkat 2, ini turunannya teman-teman ya. Sorry, ini belum pangkat 2, pangkat 1 per 1 faktorial, lalu dikali dengan cos dikali 1. Ini kita turun aja. Nah, kalian kita perhatikan nih, kalau di sini sin plus ya, plus sin plus cos. Nah, kalau dari cos kan ke min sin ya. Kalau ke min sin itu jadinya minus teman-teman. Minus, lalu kita masukin lagi X kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan sin kali 1. Lalu dikurang lagi, kenapa dikurang? Karena di sini kan ada min cos ya. X kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan cos kali 1. Ini kita turun lagi ke bawah ya. Ini masih tanda hitung ya. Nah, di sini kita turun lagi karena dari min cos ini menjadi plus 9. Plus sin. Ini X kurang 1 pangkat 4. Kita tadi disuruh sampai orde ke-6 ya. Per 4 faktorial dikali sin kali 1 ditambah lagi karena dia masih plus. Yaitu ditambah X kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Ya. Lalu dikali dengan cos dikali 1. Nah, karena dia kemin lagi, ini kita kurangkan. X kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, dapatlah. Nggak didapat nih teman-teman. Kita harus mempersingkatnya lagi gitu. Jadi seperti ini. Aku masuk sama dengan di sini aja. Kelihatan? Oh alah. Nah, dah. Nah, di sini kita persingkat aja nih. Kita misalkan X kurang 1 ini adalah H.
Nah, kalau misalnya seperti itu, sin, turunin yang ini lagi ya, sin ditambah H cos 1 dikurang H pangkat 2. Ini nggak perlu ditulis 1 faktorial ya, ini tulis aja sin kali 1 kurang H pangkat 3 per 3 faktorial cos kali 1 ditambah H pangkat 4 per 4 faktorial sin kali 1 lalu ditambah H pangkat 5 per 5 faktorial cos kali 1 lalu dikurang H plus pangkat 6 per 6 faktorial. Di sini cos, ini cos, dari cos dia min sin ya. Ini dari sin ya, sin ke cos ke, oh ya sin. Ini kelupaan dah. Ini sin kali 1. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari ini. Teman-teman harus tahu kalau ini ya, kalau dia cos tuh cos ya, cos kali 1 itu adalah 0,8415. Kalau yang sin, sepertinya aku keliru ya. Keliru, maaf teman-teman. Ini adalah sin. Kalau yang cosnya itu 0,5403. Ini adalah cos. Oke. Ini sin, ini cos. Jadi kita masukin aja angkanya. Untuk angkanya sendiri, karena ini min sin ya, berarti kan dia sin kali 1, berarti masukin aja 0,8415 kali 1, nggak perlu dong dihitung. Ditambah, ini adalah cos, ini nggak perlu, nggak ada nih. Cos H begitu pangkat 2, berarti berarti dia 0,5403 pangkat 2 oh Masya Allah, ini ada ya teman-teman, maaf aku keliru tadi. Oke, ini kan dia ini ya, ini udah ini dia, lalu dikurang H, sinnya masukin, sinnya adalah 0,8415 H ya, H pangkat 2 per 2 faktorial ya. Lalu dikurang cosnya tadi berapa nih? Cosnya adalah 0,5403. Oh ini H aja. Per 3 H pangkat 3 per 3 faktorial. Ini masukin aja sih. Lalu kita tambahkan dengan H pangkat 4 dari sin. Sin kita adalah ini 0,8415 H pangkat 4 per 4 faktorial. Lalu sama dengan lagi 0, yang ini 4 udah, yang kelima adalah cos 0,5403 H pangkat 5 per 5 faktorial. Lalu dikurang dengan sin 0,8415 H pangkat 6 per 6 faktorial. Oke, di sini kita langsung jumlahin aja nih. Kalau kita jumlahin, ini adalah 2, ini adalah 2 kali 3, 6. Lalu ini adalah 24. Kalau nggak salahku, ini ada 120, ini 720. Nah, jadi tinggal ini dikalikan, ini dibagi aja dengan bawahnya, dengan faktorial di bawahnya. Lalu untuk yang H ini kita tidak masukin. Maksudnya tuh kita tinggal tulis aja H pangkat berapanya. Oke, kita langsung menulis hasilnya, teman-teman ya. Di sini hasilnya adalah dari sini ya, mulai dari sini. 0,8415 tambah 0,5403 H
dikurang 0,4207 H pangkat 2, itu hasil dari pembagian 2 ini, lalu dikurang 0,0901 H pangkat 3 dibagi 3 faktorial yang ini ya, lalu ditambah 0,0351 H pangkat 4, lalu di sini kita ikutin lagi, di sini adalah dari 4 ke 5 itu plus ya, tambah 0,004502 H pangkat 5 dikurang 0,001167 H pangkat 6. Oke, jadi begitulah hasil jika X0-nya adalah 1, teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut untuk mencari X0-nya 0 gimana sih gitu. Ini kita masukin aja yang B ya. Yang B itu adalah X0-nya adalah 0. X0-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita masukin aja. Kelihatan nggak? X-nya sama dengan sin. Ini kita ganti aja. Tadi kan 1. Ini kita ganti jadi 0 aja. Ditambah X kurang 0 per 1 faktorial cos 0 kurang X kurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikurang tadi apa? Dikurang sin sin pula. Maaf. Aduh, sepertinya salah saya. Oh, sorry, aku tadi kecepatan ya. Ini dari cos lalu jadi ke sin. Ya, ini jadi sin kali 0 dikurang X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial, cosnya adalah 0, lalu ini ditambah X kurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial, sinnya dikali 0, ditambah X kurang 1 pangkat 5 X kurang 0, 5 faktorial, cos kali 0 kurang X kurang 0 pangkat 6 per 6 faktorial, sin kali 0 lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kelihatan nggak? Nih, kalau dari sin ya, kalau dikali 0 pasti 0 dong. Nah, apapun yang berkaitan dengan sin itu kita coret karena dia akan menghasilkan 0, teman-teman. Ini sin kita coret, ini cos berarti dia aman, ini dia dicoret karena dia sin, yang ini juga dia dicoret karena dia sin. Nah, lalu ini dicoret lagi karena dia sin. Oke. Nah, jadi kita kesimpulannya, didapatlah X, kita turunkan dulu ya. X kurang 0 cos, 1 faktorial, X cos kali 0. Lalu di sini adalah min X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial, cosnya adalah 0. Nah, lalu ditambahkan, tambahkan dengan X kurang 5 pangkat 0, pangkat 5 faktorial kali cos 0. Oke. Di sini kita akan langsung saja ya. Kalau ini kan X kurang 0 pasti X ya. Sini kita tulis aja nih. Kalau di sini pasti X. Ini kan pasti X0 ya. Lalu kita kurangkan di sini X0 kurang 0 X ya. X pangkat 3 per 3 faktorial. Lalu di sini ada tambahnya X pangkat 5 per 5 faktorial. Bener kan ya? Seperti itu. Nampak nggak? Oke. Nah, didapatlah hasilnya fx sama dengan cos X sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 faktorial. Oke, jawabannya adalah ini. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bagian Excel-nya. Cus. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 pada Excel-nya nih. Nah, di sini udah ada tabel untuk X0, untuk X-nya sekian. Nah, untuk mencari nilai sejatinya adalah teman-teman masukin aja rumusnya sin, lalu kita blok aja untuk nilai X-nya 1, kita dapat hasilnya adalah 0,8414, sekian. Nah, untuk ke slide selanjutnya, untuk yang tabel selanjutnya, ordernya kita masukin aja 1, di sini ada 3, sesuaikan aja dengan yang kita cari tadi di manual, lalu ada 5 dan juga 7. Nah, kenapa 7? Aku rasa di sini dia pasti angka genapnya nggak ada di sini, karena genapnya akan terhapuskan karena sini adalah 0 gitu. Nah, kita akan dapatkan deretnya bagaimana caranya, teman-teman, sama dengan
Nah, lalu kita masukin yang seperti ini nih bentukannya, yaitu buka kurung, nilai X kita nih, nilai X kita jangan lupa untuk diikat dengan dolar, kita pangkatkan dengan direct kita atau order kita, teman-teman. Nah, jika udah kita faktorialkan dia nih, faktorialkan dengan si order kita juga. Dapat, oke. Sepertinya ada kesalahan. Sepertinya apa ini? Oh, ini dibagi. Oke, nih enter kan. Kita tarik aja sampai ke bawah. Nah, dapat hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mencari plus minusnya, buat aja sama dengan if buka kurung mod, buka kurung lagi, kita ambil yang ini ya, untuk yang order kita yang pertama. Ini kita bagi 4. Kita bagi 4, lalu sama dengan 1, koma, lalu kita ambil yang deret 1 ini, yang di sini. Jika dia plus dan juga jika dia minus gitu. Kita enter kan? Tidak mau, saudara-saudara. Oke, mau ya. Ini kita tarik aja sampai ke bawah dan dapatlah hasilnya seperti ini. Pada order ketiga dia akan minus, order 5 dia bakalan plus, order ke-7 dia bakal minus. Oke. Nah, untuk mencari nilai hambaran, kita buat sama dengan lagi. Lalu kita cari sehari dong. Kita sumkan atau kita jumlahkan dari si hal kita, dari yang order pertama nih plus minusnya sampai ke yang ini. Nah, jangan lupa karena dia bakalan turun ke bawah. Untuk yang H7 ini kita ikat dengan pagar dolar gitu. Nah, kita enterkan, dapat hasilnya 0,833 sekian. Oke, kita akan mencari errornya. Di sini bersama dengan, nah di sini kita masukin nih nilai sin sejati kita tadi, dikurang, jangan lupa diikat dengan F4, lalu dikurang dengan si nilai hampiran kita. Dapatlah hasilnya sekian. Nah, kita tarik lagi sampai ke bawah, dapatnya segini. Oke. Oke, untuk mencari nilai ini, kita buat sama dengan abs. Ya. Nilai kita yang ini. Oke, ini kita yang ini. Lebih kecil nggak sih dari si nilai toleransi kita? Tuh. Jangan lupa diikat dengan tanda dolar. Enter kan. Ini akan false. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, dapat kita lihat kalau di sini bagian 7-nya adalah true. Jadi di sini akan berhenti pada deret order ke-7 gitu. Yang mana dia menyatakan dia benar. Dia itu lebih kecil dari 001 gitu. Oke. Nah, kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Nah, di sini kita ada soal ketiga, di mana soalnya diketahui persamaan XR tambah 1 sama dengan dalam kurung min XR tambah 1, ini pangkat ya teman-teman, pangkat 4, untuk tambah 5 dibagi 10. Untuk R-nya itu 0,123, dengan X0-nya itu 0,5, dan galat toleransinya 0,0001. Tentukanlah hampiran nilai X yang paling tepat dengan galat relatif hampiran yang lebih kecil dari galat toleransi. Oke, kita langsung aja masuk ke yang manualnya, cus. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 3. Yang manualnya nih, teman-teman. Di sini kalau kita dapat ya, diketahui itu XR tambah 1-nya adalah min XR tambah 1 pangkat 4 ditambah 5 bagi 10. Lalu R-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Lalu X0-nya adalah 0,5 dan galat toleransi ini adalah 0,00001. Oke, 0-nya ada 4. Langsung aja masuk untuk mencari galat relatif hampirannya ini lebih kecil nggak sih dari galat toleransi yang kita punya di sini. Oke, nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk. Di sini kita ada tabel ya. Di sini R-nya adalah 0. Nih, dimulai dari 0. Lalu X-nya adalah 0,5 untuk X awalnya. Lalu ini ada rumus kita yang ini tadi. Sip. Nah, di sini kita akan masuk untuk yang R-nya 1. Di mana R-nya 1 kita masukin aja sesuai di ini ya. Dari min 0,5 dari X kita 0 ini. Lalu kita pangkatkan 4 ditambah 5 ya, dibagi 10. Hasilnya berapa? Karena aku udah nyari, hasilnya didapat adalah 0,50625. Nah,
Lalu untuk yang galat relatif hampirannya didapat dari sini, dari si X kita tadi, XR tambah 1 kita yang ini, dikurang dengan XR kita, atau yang nilai kita awal di sini. Nah, ini tinggal gitu aja, 0,50625 dikurang 0,5 kita yang ini tadi, per nilai kita yang tadi juga, XR tambah 1, 0,50625. Didapatlah hasilnya 0,12345. Nah, kita perhatikan, ini lebih kecil nggak sih dari galat toleransi kita yang ini? Nah, ternyata enggak, berarti di sini belum ya, masih false. Oke, lanjut yang untuk kedua. Di sini kita masukin lagi, yang ini ya. Min 0,50625 dipangkatkan 4 ditambah 5 dibagi 10, dapatnya berapa? Dapatnya adalah 0,50656. Lalu kita cari nilai galat relatif hampirannya. 0,50656 dikurang nilai kita dapat sebelumnya nih, 0,50625 per 0,50656. Dapatlah hasilnya, kelihatan? 0,000619. Nah, ini lebih kecil nggak sih dari galat toleransi kita? Ternyata enggak, berarti ini masih false, teman-teman. Lanjut ke yang ketiga, kita uji coba lagi. Lalu dicari sini 0, menentukan yang ini 50, sorry ini nggak ada, oh iya benar, maaf aku keliru, ketiga sini aja, min 0,50656 pangkat 4 ditambah 5 dibagi 10, dapat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,50658. Ini kita cari lagi yang angka di sini ya, 0,50658 dikurangkan yang ini 0,50656 per 0,50658. Hasilnya adalah 0,000039. Ini lebih kecil nggak sih dari 0,001 kita atau galat toleransi kita? Ternyata enggak. Maka ini adalah false. Belum memenuhi syarat nih teman-teman. Oke, lanjut yang keempatnya, itu masih sama sih dia. Yang ini juga min 0,50658 pangkatkan 4 ditambah 5 dibagi 10, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,50659. Ini kita bulatkan aja karena pasti di bawahnya tuh pasti masih 658 gitu. Nah, ini kita sama dengan aja, kita masuk seperti tadi, 0,50659 dikurang 0,50658 per 0,50659, hasilnya adalah 0,0001. Nah, ini lebih kecil nggak sih dari galat toleransi kita? Sebenarnya ini masih ada angka-angka selanjutnya. Nah, ternyata ini lebih kecil teman-teman. Karena lebih kecil, maka kita akan berhenti pada relasi yang keempat. Nah, didapatlah dia berhenti di relasi keempat. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian yang Excel-nya, cus. Hai teman-teman, kita masuk ke soal lower 3 pada Excel-nya nih. Nah, kita udah ada soalnya tadi ya, XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 4 ditambah 5 bagi 10. Nah, kita udah ada tabel juga, ada RX, ada tambah galat relatif hampirannya, ya, ada galat relatif, ada ini, galat relatif hampirannya lebih kecil nggak sih dari galat toleransinya. Oke, kita langsung masuk ke relasi 0, X-nya adalah 0,5, lalu kita masukin lagi nih untuk yang R-nya adalah 1. Di sini untuk mencari bawahnya, kita sama dengan, kita buka kurung ya, buka kurungnya 2, lalu kita ambil nih X kita yang pertama, kita pangkatkan 4 ya, kita pangkatkan 4, lalu kita jumlahkan dengan 5, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan angka 10. Sesuaikan aja dengan si soal kita. Nah, seperti apa ini? Oh, ada kekurangan A, tutup kurung, oke. Sepertinya ada yang salah. Oh, ini apa yang ditambah? Ini tambah 5 nih. Sorry teman-teman ya. Nah, dapatlah hasilnya sekian.
Oke, nah untuk yang galat relatif hampiran, galat relatifnya, itu dengan cara teman-teman buat sama dengan, lalu yang ini kita kurangkan, kita buka ya, ini kita buka kurung dulu deh biar dia rapi. Ini pada yang kedua di relasi 1 ini dikurang dengan si yang sebelumnya tadi, yang di 0 tadi. Lalu kita bagi dengan si di yang pertama. Nah, dapat hasilnya adalah 0,12345 sampai 9 gitu. Nah, untuk mencari galat relatif hampirannya, teman-teman buat sama dengan, lalu di sini kita buat absolut ya, absolut dari si galat relatif kita tadi. Kita tutup kurung, lalu kita cari. Oke, dia plus ya. Nah, di sini kita cari lagi ya untuk yang perbedaannya ini lebih kecil nggak sih dari galat toleransi yang kita butuhkan itu 0,001. Yaitu kita masukin saja yang ini ya. Yang ini kita lebih kecil nggak sih dari ini. Jangan lupa ini kita ikat dengan pagar, dengan dolar karena ini akan turun ke bawah. Oke, dia false. Oke, coba kita tarik dia sampai ke bawah. Apakah yang akan terjadi? Wow, ternyata nggak mau teman-teman. Ini aja kita tarik. Oke, sepertinya juga tidak mau. Apa? Ini kita tarik aja. Ini juga kita tarik. Karena seperti kalau tarik langsung dia tidak mau gitu ya. Ini kita tarik dia sampai mana yang true. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat langsung ya, true-nya tuh ada pada di relasi keempat, saudara-saudara. Di sini ya, saudara-saudara sekalian, dia ada di sini. Nah, oke, kita sudah dapat relasinya berhenti pada relasi 4, di mana galat relatif hampirannya itu lebih kecil dari galat toleransi yang kita butuhkan, yaitu 0,0001 gitu. Nah, sekian video kita mengenai kuis ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dengan penuh semangat. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.